Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 21 Oktober tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih Tuhan sempurna. Hari demi hari kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Maka jiwa kita merasa aman, tenang, penuh dengan damai karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Tertulis di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Itu pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan sebuah pujian. Maka jiwaku teduh, jiwa kita merasa aman tenang karena bersama Yesus. Renungan firman Tuhan pagi dengan tema tangan mula yang membentuk dan membuat aku. Nanti kalimat ini ada tertulis di dalam Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 22. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari berganti hari, farsal demi farsal boleh berganti, tapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Cintanya Tuhan kekal abadi selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai nanti kelak kita menikmati hidup yang kekal di negeri tak bersamaan, tempat surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita menjadi imam-imam dan menjadi raja. Nanti kita raja kecil Bapak ya, akan memerintah ya, akan memerintah. Itu firman Tuhan sudah sampaikan saya tadi malam, dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan Yesus, baru langkahku tepat. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan bersama Yesus. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh, amin, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya bila hati tersesat, jadi bimbang oleh dosa, dan beban terlalu sangat berat. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan
dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Mulia Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau ikut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Maka jiwaku damai Bapa, aku mau setia dan taat ikut Tuhan Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kuduskanlah mulut kami, pikiran hati kami, oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni semua dosaku, semua salahku, semua khilafku Bapa. Ampun Bapa. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu Bapa, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku, dengan tidak ragu-ragu aku ikut Yesusku, dengan tidak ragu-ragu aku mau setia ikut Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, Rajaku, di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu namun sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita merasa aman, damai, sejahtera, sukacita sejak kita berjumpa dengan Tuhan. Dan selalu kita mau setia kepada Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, membangun hubungan akrab, hati kita melekat dengan Tuhan, Juru Selamat kita, Bapa yang sangat kita cintai. Amin, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kita baca sekarang Ayub pasal 10. Puji Tuhan, ayat demi ayat, fatsal demi ayat, fatsal demi fatsal kita lalui, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Saya mau baca ayat 1, kitab Ayub pasal 10, ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukan aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu,
sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku, karena aku kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan sang saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkan aku, supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ayat 22 yang terakhir. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, kitab Ayub pasal 10 dari ayat 1 sampai 22. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari senantiasa saya katakan, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat. Amin. Kalau kita lihat di sini Ayub saat ini benar-benar mengalami stres berat, saudara. Ya, sampai dia berkata di ayat yang ke-1, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jadi artinya Ayub ini ada akar kepahitan, saudara. Mulai sakit rohani dia. Saya katakan, jasmani sakit. Karena apa, saudara? Ini memang perlu kita koreksi, saudara. Tidak bisa, Tuhan itu Maha Agung, Maha Sempurna. Tidak ada cacat celah, sempurna kita diciptakan sama Tuhan, saudara. Di sini kelihatan sudah Ayub itu, saudara, mulai sombong rohani. Dan rohaninya sudah mulai turun. Karena apa? Ya ini, kalau salah sendiri soal ini, ya. Tertulis pula di sini, di ayat yang ke-7, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Merasa tidak bersalah, sedang kita mengaku kita adalah orang berdosa. Bapak Ibu, jangan pernah ngomong sama Tuhan, aku ini orang benar. Apalagi aku tidak pernah berdosa. Wah, yang tidak pernah berdosa hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Lebih bagus kita rendah hati di depan Tuhan. Maka Ayub sini mengalami goncangan yang berat seperti ini. Jelas di sini, untung Tuhan Maha baik, Tuhan tidak langsung marah, saudara. Kalau kita lihat akhir hayat dari hidup Ayub, sini diberkati. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa diberkati bukan karena kita yang benar. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai di bukan saya yang baik, bukan saya hebat, saya yang benar. Tidak, itu semua karena anugerah Tuhan. Seorang pun tidak yang benar, saudara. Ya, lebih bagus kita hidup rendah hati. Ya, semua tertulis dalam Roma pasal 3. Tidak seorang pun ada yang benar. Kita semua orang berdosa, saudara. Lebih bagus ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Seharusnya kita mengaku di hadapan Tuhan, aku orang berdosa. Biarpun kita punya masalah pergumulan seberat apapun, tetap kita koreksi diri. Jangan-jangan kita ada salah, lebih bagus kita ngaku di hadapan Tuhan. Jangan seperti Ayub ini ngomel curhat-curhatan sini. Maka di si Ayub mengalami 3 periode, saudara. Periode pertama bagus, Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi periode kedua dia menghadapi goncangan iman dia. Sampai dia berkata rohani, dia tangan mulai membentuk dan membuat aku. Maka ini judulnya, tangan Tuhan yang membuat. Baru dia sadar. Tapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan. Masa Tuhan mau binasakan orang yang cinta? Tidak, saudara. Itu kan kesalahan kita sendiri. Kalau kita punya masalah pergumulan belum dijawab Tuhan, jangan pernah nyalakan Tuhan. Lebih bagus kita minta ampun sama Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti apa, saudara? Seperti lihat ini, Raja Hizkia. Dia menangis pada waktu divonis oleh Nabi bahwa dia harus mati, tidak akan sembuh sakitnya. Tapi Raja Hizkia nangis sama Tuhan, berdoa. Lebih bagus kita nangis, rendah hati sama Tuhan. Jangan-jangan kita ada salah di hadapan Tuhan. Ayub ini ada salah, saya lihat ini, saudara. Ya, Ayub sama saya kan sama-sama manusia. Cuma saya memang jauh. Ayub jauh lebih hidup saleh di dalam Alkitab dengan saya jauh. Tetapi kalau saya lihat di sini, sebenarnya kalau saya lihat ini, mari kita sama-sama kupas. Jangan ngomel-ngomel begitu. Jangan pernah merasa, wah tidak pernah ada salah. Masa menyalahkan Tuhan. Ya lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan dikoreksi diri. Karena apa? Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan itu agung sempurna. Tuhan maha kudus. Seperti di dalam Yesaya 57 ayat 15. Tapi Tuhan itu dekat kepada orang yang hancur hatinya. Oleh karena itu mari bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Lebih bagus rendah hati daripada ngelawan Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang remuk. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Lebih bagus kita punya masalah pergumulan, jangan ngomel seperti Ayub, ngomel-ngomel sampai dia bosan hidup, sampai mau mati segala macam, sampai dia ngomong di ayat terakhir nggak bagus, saudara. Ya, saya kurang ini Ayub ini sebagai manusia ngomong gini kan di ayat 21, 22. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelampakan, ke negeri yang gelap bagi saya, ke negeri yang terang surga. Oleh itu mari kita kembali. Di dalam Alkitab ini ada memang contoh-contoh orang benar, ada orang tidak benar. Contoh yang tidak benar, Yudas Iskariot tulisin, jangan tiru Yudas Iskariot yang salah. Jangan tiru Raja Saul yang salah. Jangan tiru kondisi Ayub yang ngomel-ngomel seperti ini. Sampai di ayat 22 dikatakan, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Masa cahaya terang sama dengan kegelapan? Ini orang stres berat, saudara. Tapi bagi saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bertobat semua. Maka Tuhan jadikan ke negeri yang senang, negeri yang tak bersamaan, surga kekal selama-lamanya, sempurna penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita makin rendah hati. Kata firman Tuhan tadi, Tuhan menghidupkan semangat orang-orang rendah hati. Lebih bagus kita ngaku sama Tuhan, ampun Tuhan bentuk hidupku. Lebih bagus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong di Wahyu pasal 3:19, orang yang dicintai Tuhan itu ditegur, diajar, dibentuk sama Tuhan. Berarti Ayub dicinta sama Tuhan. Ditegur, dihajar. Makanya Ayub di pihak ketiga, di periode ketiga, baru dia bertobat, saudara. Nanti kita bahas berikutnya ya. Waktu ini kita belajar. Yang penting kalau kita lihat ya, ada hal yang negatif. Ciri orang negatif jangan kita tiru. Yang positif kita ambil. Contoh lagi yang jangan tiru, Kain bunuh Habel. Ada di dalam Alkitab itu Kain. Tapi kita tidak boleh tiru perbuatan yang salah. Ya, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kita ingin merindu itu bersama dengan Tuhan Yesus. Serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Seberat apapun persoalan kita hadapi, lebih bagus kita rendah hati, menangis datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena janji Tuhan, sungguh pun aku mendapati bersemayam tempat yang tinggi, di tempat yang kudus.
tapi dia bersama dengan orang remuk dan rendah hati. Dia akan tolong kita. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus, karena Tuhan bersama kita. Serahkan semua hidupmu dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, maka jiwaku teduh, jiwaku tenang, karena bersama dengan Tuhan. Amin. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang, haleluya. Ikut Tuhan Yesusku, aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Yesus. Ku mau setia dan taat sampai aku masuk surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa kita mau berjaga dan berdoa, mau hidup dekat dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Serahkan hidup di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan seperti firman Tuhan tadi. Mari kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Bukan ngomel, bukan berkeluh kesah, tapi bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.